Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu sehat walafiat ya. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu aspek kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, kemarin pada pertemuan kelima kita sudah mempelajari tentang struktur teks laporan percobaan. Ayo, masih ingat tidak? Ada berapa struktur teks laporan percobaan yang sudah kita pelajari kemarin? Yang diawali dengan judul, kemudian objek, pelaku percobaan, kan? Kemudian ada tempat dan waktu percobaan, tujuan percobaan, bahan dan alat, langkah kerja, hasil, kemudian simpulan, bahkan dilengkapi dengan daftar pustaka. Nah, kemarin yang sederhana itu ada 9 kan struktur teks laporan percobaan, bahkan yang lengkap menurut versi buku yang bahkan juga sudah Ibu tampilkan kemarin itu ada 10. Nah, di dalam aspek kebahasaan teks laporan percobaan, hari ini yang akan kita pelajari, apa sih itu aspek kebahasaan teks laporan percobaan? Nah, mari kita lihat ya. Oke, kita masuk ke kaidah bahasa teks laporan percobaan. Seperti biasa, ketika Ibu masuk ke kelas kalian, ketika kita akan mempelajari kaidah bahasa teks laporan percobaan. Kaidah itu apa sih? Kan? Ibu bertanya seperti itu kepada kalian. Lalu ada yang menjawab, Bu, kaidah artinya manfaat. Nah, beda enggak sih antara kaidah dengan manfaat? Ayo, kaidah dan manfaat beda ya, jauh sekali perbedaannya. Nah, kalau yang sama dengan manfaat itu adalah faedah, bukan kaidah. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Kaidah secara sederhana artinya adalah aturan. Nah, kaidah secara sederhana artinya adalah aturan. Jadi, kaidah bahasa artinya aturan bahasa di dalam teks laporan percobaan. Bu, mengapa di dalam teks laporan percobaan ada kaidah bahasanya? Nah, karena kaidah bahasa teks laporan percobaan itu tentunya memiliki perbedaan dengan teks-teks lain. Ayo, yang sudah belajar tentang menulis teks deskripsi. Nah, aku memiliki sebuah rumah, kan? Ada ruangan, ada 4 buah ruangan di dalamnya. Kemudian di dalamnya itu ada ruang tamu, ada ruang makan, kemudian ada 2 kamar tidur, kan? Seperti itu. Nah, tentunya berbeda dengan teks laporan percobaan, kan? Nah, seperti kalian juga ketika menulis teks cerita fantasi, berbeda enggak sih dengan teks laporan percobaan? Ya tentu jelas berbeda, karena teks laporan percobaan memiliki perbedaan dengan teks-teks lain, sehingga dia memiliki aturan penulisan secara sendiri atau aturan berbahasa. Selanjutnya, yang pertama, aspek kebahasaan tadi. Yang pertama memperkenalkan aspek umum atau kelompok atau generik atau general. Bu, tentang apa sih di dalam teks laporan percobaan itu? Yang pertama, dia akan memperkenalkan aspek umum atau generik. Nah, seperti yang Ariel Aprianto itu menceritakan tentang kandungan zat makanan. Nah, contohnya makanan bergizi, atau cerita tentang transportasi, atau makanan tradisional, mamalia atau reptilia, kan? Nah, seperti itu. Kedua, menggunakan kata tugas atau hubungan logis. Nah, supaya apa sih kata tugas itu? Contohnya seperti apa sih? Nah, kata ketika dimasukkan, lalu, maka, kemudian, itu artinya kata tugas, hubungan logis, ya. Kata tugas hubungan logis itu artinya dia menjelaskan urutan kegiatan. Nanti akan kita bahas juga di nomor 4. Nah, supaya apa sih kata tugas itu? Kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan tetap padu atau koheren, ya. Bu, apa itu koheren, Bu? Jangan tanya lagi. Artinya padu. Bu, apa itu padu? Bahasa sederhananya padu adalah nyambung, ya. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Karena di dalam teks laporan percobaan pasti
pasti, dipastikan ada kata ketika, maka, lalu, kemudian. Nah, lanjut. Menggunakan kalimat aktif. Nah, waktu SD kan sudah belajar tentang kalimat aktif dan kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, kalimat aktif itu artinya biasanya diawali dengan subjek. Contoh ya, kalimat aktif. Ibu menjual sayur. Nah, ibu sebagai subjek, menjual itu sebagai kata kerja. Nah, kata kerja yang menggunakan imbuhan me, ya. Imbuhan me, menjual. Kata dasarnya adalah jual, kan? Kata dasarnya adalah jual. Menjual itu artinya kata kerja aktif. Nah, kemudian ibu menjual sayur. Sayur artinya sebagai objek. Kalau mau ditambah lagi dengan keterangan, ibu menjual sayur pada pagi hari, atau ibu menjual sayur di pasar. Itu keterangan ya. Nah, jadi kata kerja aktif atau kalimat aktif itu selalu menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu artinya dia menggunakan imbuhan me. Menjual, ibu mencuci baju, Iqbal mencuci piring, Iqbal memotong hewan kurban. Nah, itu juga namanya kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif itu mencuci, memotong, menjual, memaku. Itu artinya kata kerja aktif. Nah, yang disebut dengan kalimat aktif adalah sebuah kalimat yang berawal dari huruf kapital sampai berakhir dengan tanda titik di dalamnya menggunakan kata kerja aktif. Ya, bedakan kalimat dengan kata. Kalau kata cukup satu kata. Kalau kalimat itu dari awal, dari huruf kapital sampai tanda titik. Selanjutnya, menggunakan urutan kegiatan. Nah, ini ibu ulangi kembali ya. Tadi kan namanya kata tugas hubungan logis. Nah, sebenarnya mirip. Nah, kata pertama-tama atau pertama kali, setelah itu, kemudian, akhirnya, ini adalah urutan kegiatan. Ini pasti ada di dalam sebuah teks laporan percobaan. Lanjut. Nah, kemudian di dalam sebuah teks laporan juga pasti disertai dengan foto, boleh juga atau tidak, boleh juga tidak ya, diagram atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Nah, jadi kalau lebih baiknya lagi disertai dengan foto atau diagram atau tabel apabila diperlukan untuk laporan percobaan. Nah, baiklah, sampai di sini dulu dari aspek kebahasaan dari teks laporan percobaan. Semoga apa yang ibu sampaikan hari ini bermanfaat ya. Baik, ibu tutup. Nanti akan ibu berikan beberapa tugas. Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.